Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pelajaran IPA, yaitu struktur dan fungsi tubuh tumbuhan. Nah, anak-anak, bab ini atau materi ini ada pada bab 3 dengan kompetensi dasar dan indikator yang bisa kalian lihat pada layar. Apa aja yang kita pelajari pada bab 3? Yang pertama yaitu struktur dan fungsi akar, batang, dan daun. Yang kedua yaitu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang ketiga adalah teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Yang keempat yaitu kuis untuk mengukur tingkat pemahaman kalian. Baiklah anak-anak, kita akan memulai yang pertama yaitu ciri-ciri akar. Yang pertama, tidak memiliki buku-buku. Kemudian, tumbuh ke pusat bumi menuju air. Yang ketiga, memiliki bentuk yang runcing. Yang keempat, berwarna keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Ada dua jenis sistem perakaran, yaitu serabut dan tunggang. Fungsi akar yang pertama adalah menambatkan tubuh tumbuhan. Yang kedua, menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga adalah menyerap oksigen. Struktur luar akar, yaitu daerah pertumbuhan akar, tudung akar, dan rambut akar. Jaringan penyusun dalam akar, yaitu epidermis, korteks, jaringan endodermis, dan silinder pusat. Amati gambar akar, di mana pada gambar ini terdapat rambut akar, epidermis, korteks, meristem akar, kemudian ada jaringan pengangkut, xilem, dan fluem. Anak-anakku yang hebat, selanjutnya adalah gambar akar dikotil dan monokotil, yang mana perbedaannya adalah kalau pada akar dikotil berkambium, sedangkan akar monokotil tidak berkambium. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang struktur batang. Nah, pada batang berbentuk bulat seperti silinder, memiliki ruas dan ada yang tidak, kemudian ada yang berkayu dan ada yang tidak. Anak-anakku yang hebat, amatilah perbedaan batang dikotil dan monokotil. Nah, perbedaannya adalah, coba amati, pada susunan berkas pengangkut pada batang dikotil yaitu xilem dan fluem tersusun teratur, membentuk lingkaran seperti cincin, sedangkan pada batang monokotil susunan xilem dan fluemnya tidak teratur. Kemudian terdapat kambium pada dikotil, pada monokotil tidak mempunyai kambium. Selanjutnya, macam jaringan pada batang yaitu jaringan epidermis, korteks, penyokong, dan jaringan pengangkut yaitu xilem dan fluem. Fungsi batang yang pertama, menyokong bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, sebagai organ transportasi. Yang ketiga, yaitu menyimpan cadangan makanan. Nah, ini perbedaannya antara batang dikotil dan batang monokotil. Kalau batang dikotil tidak beruas, sedangkan monokotil ruasnya terlihat. Kalau dikotil berkambium, monokotil tidak. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, susunan xilem dan fluemnya teratur, sedangkan kalau monokotil tidak. Nah, dua macam batang seperti yang dikatakan yaitu adalah batang dikotil dan batang monokotil. Untuk selanjutnya yaitu struktur daun. Ciri umum daun menempel pada batang, umumnya bentuknya tipis, lebar, mengandung klorofil. Fungsi daun yang pertama tempat terjadinya fotosintesis, yang kedua sebagai organ respirasi, dan yang ketiga sebagai organ transpirasi. Baiklah anak-anakku yang hebat, coba amati gambar yang ada di bawah anak-anak ya, yaitu pada perbedaan tulang daun dikotil dan tulang daun monokotil. Nah, pada tulang daun dikotil ini susunan tulang daunnya adalah
menyirip atau menjari, sedangkan kalau pada daun monokotil itu adalah sejajar. Selanjutnya anak-anak, daun memiliki 3 bagian sistem jaringan, yaitu epidermis, mesofil, dan berkas vaskuler. Nah, selanjutnya ciri daun dikotil dan monokotil. Kalau dikotil yaitu tulang daunnya menyirip atau menjalar atau menjari, sedangkan kalau monokotil tulang daunnya sejajar. Nah, ini contoh daun dikotil dan monokotil. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan belajar teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan ya. Jadi di sini anak-anak ada yang namanya panel surya, ada sensor cahaya, kemudian ada lapisan pelindung dan mengkilap. Kemudian yang keempat, di sini ada yang namanya yaitu alat pemurnian air. Nah, coba anak-anak kita amati ya. Yang pertama adalah panel surya. Ya, panel surya ini pembuatannya yaitu terinspirasi dari mekanisme fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan, yang mana pada fotosintesis ini memerlukan cahaya matahari. Jadi pada panel surya ini, ketika cahaya matahari menabrak panel surya, jadi nanti akan terjadilah arus listrik. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sensor cahaya, yaitu terletak pada lampu penerangan yang terdapat di jalan raya. Mekanisme ini terinspirasi dari tumbuhan kaktus yang memiliki stomata. Selanjutnya yaitu lapisan pelindung dan mengkilap. Nah, seorang ilmuwan membuat cat, kemudian membuat semir sepatu dan lain sebagainya. Ini terinspirasi ketika kita mengamati daun talas dan daun teratai yang di atasnya terdapat lapisan kutikula atau lapisan lilin. Selanjutnya adalah alat pemurnian air ya, yang terinspirasi dari apa? Yaitu dari akar pada tanaman eceng gondok pada waduk yang bisa menjernihkan air. Nah, selanjutnya ada kuis ya. Kuis ini ada 1 sampai 10 anak-anak. Silakan dikerjakan. Nah, kalian mengerjakan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nanti dilanjutkan ada nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, kalian kerjakan kuis ini pada kertas, pada buku kalian. Nah, selanjutnya nanti jawabannya berupa file akan kalian kirimkan melalui Classroom. Nah, anak-anak, demikian materi yang disampaikan oleh Umar ya. Tetap semangat, tetap rajin belajar, dan kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.